Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri, NIM 180436062. Video kali ini saya akan membuat sebuah webinar presentation mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tugas kelima. Langsung saja. Pertanyaan pertama dari buku Kelly, is big data really a problem on its own, or are the use, control, and security of data the true problems? Provide specific example to support your answer. Masalah privasi, hukum, dan keamanan data merupakan tantangan tersendiri dalam penggunaan big data. Meskipun teknologi big data sangat berguna dalam mempermudah kehidupan, namun di sisi lain teknologi ini juga mengancam privasi. Contohnya, dalam era industri 4.0, perkembangan teknologi tidak dapat dihindarkan dan saat ini banyak perusahaan secara tidak langsung mengumpulkan data privasi publik ketika pengguna mengunduh atau menggunakan aplikasi pengembang. Perusahaan teknologi yang mengintegrasikan sistem operasinya dengan big data memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan data dan menjaga privasi penggunanya. Namun, berdasarkan laporan DataRisk 2019, masih banyak perusahaan yang menyimpan data tanpa proteksi dan mudah digunakan atau diakses oleh karyawan biasa perusahaan. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan data publik digunakan secara ilegal untuk kepentingan tertentu. Pertanyaan kedua, what are the implications of having incorrect data point in your big data? What are the implications of incorrect or duplicated customer data? How valuable are decisions that are based on faulty information derived from incorrect data? Dalam big data, opsi penyimpanan data seperti data warehouse umumnya digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan data tak terstruktur dan terstruktur dalam jumlah besar. Hal ini memungkinkan terjadinya kesalahan dalam salah satu data. Data yang hilang, data yang tidak konsisten, data duplikat, dan konflik logika menghasilkan tantangan bagi kualitas data. Keputusan yang diambil dari informasi yang salah atau data yang salah tentu saja akan berdampak pada operasional bisnis, sehingga hasil yang didapatkan dari penerapan keputusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan bisnis yang diharapkan. Yang ketiga, explain why master data management is so important in companies that have multiple data sources. Master Data Management memberi perusahaan kemampuan untuk menyimpan, memelihara, dan menyinkronkan data yang konsisten, akurat, dan tepat waktu untuk data master inti perusahaan. Master Data Management mengelola data yang dikumpulkan dari seluruh organisasi pengelola data dari berbagai sumber dan mengelola data di seluruh proses bisnis dalam suatu organisasi. Pertanyaan pertama dari buku Bazan, what is the virtualization? And how has it helped drive the big data era? Virtualisasi adalah pembuatan sumber daya komputasi versi virtual seperti sistem operasi, server, perangkat penyimpanan, atau sumber daya jaringan. Dengan big data, data dapat divirtualisasikan sehingga dapat disimpan secara efisien dan hemat biaya. Peningkatan kecepatan jaringan dan keandalan jaringan dapat menghilangkan keterbatasan fisik untuk dapat mengelola data dalam jumlah yang besar dengan kecepatan yang dapat diterima. Pertanyaan kedua, what is distributed computing and how has it helped drive the big data era? Komponen kunci dari big data adalah lingkungan komputasi terdistribusi yang berbagai sumber daya mulai dari memori hingga jaringan dan penyimpanan. Dengan komputasi terdistribusi, komputer individu dapat bekerja sama di seluruh wilayah geografis dan menjalankan beban kerja atau proses komputasi seolah mereka satu lingkungan komputasi tunggal. Yang ketiga, why will a business be data rich but information poor? Ketika sejumlah besar data dikumpulkan setiap hari, tetapi tidak ada cara yang jelas untuk memilih atau menganalisanya, maka bisnis tersebut dapat dikatakan sebagai kaya data namun miskin informasi. Ketika bisnis yang memiliki banyak data namun tidak digunakan untuk membuat keputusan, maka hal tersebut dapat menjadi beban bagi bisnis. Pertanyaan keempat, what is a data warehouse and why will a business want to implement one? Data warehouse adalah kumpulan informasi logis dikumpulkan dari banyak database operasional yang berbeda yang mendukung analisis bisnis dan pengambilan keputusan. Nilai dari data warehouse adalah menggabungkan informasi, lebih khusus lagi informasi strategis seluruh organisasi ke dalam satu repositori dengan sedemikian rupa sehingga orang yang membutuhkan informasi dapat membuat keputusan dan melakukan analisis bisnis. Selanjutnya kita
Masuk ke case study question yang pertama dari buku Lauda. Define the problem described in this case. How serious a problem is it? Masalah yang dijelaskan dalam kasus tersebut adalah gagalnya Angkatan Udara mencatat dakwaan terhadap Kelly tentang larangan membeli atau memiliki senjata api dan amunisi pada database Pusat Informasi Kejahatan Nasional FBI yang digunakan oleh Sistem Pemeriksaan Instan Nasional atau NICS untuk menandai pembelian senjata terlarang. Hal ini memungkinkan Kelly lulus dari pemeriksaan latar belakang dan membeli 4 senjata api selama 4 tahun terakhir. Adanya kesenjangan dalam berbagai informasi database antara militer dan Departemen Kehakiman menciptakan titik buta dalam pemeriksaan latar belakang veteran dan juga penegakan hukum. Pertanyaan kedua, what management, organization, and technology factors contributed to this problem? Faktor manajemen, organisasi, dan teknologi yang mempengaruhi masalah tersebut adalah yang pertama manusia. Kelalaian angkatan militer dalam mencatat dakwaan ke dalam database NCIC yang digunakan oleh NICS untuk menandai pembelian senjata terlarang membuat Kelly lulus dalam pemeriksaan latar belakang. Nah, yang kedua, organisasi. Kesenjangan besar dalam berbagi informasi database antara pihak militer dan Departemen Kehakiman telah menciptakan titik buta dalam pemeriksaan latar belakang dan penegakan hukum. Yang keempat, teknologi. Adanya kesenjangan besar dalam database kriminal federal, beberapa negara bagian masih mengandalkan file paper, sehingga lebih mungkin mereka tidak tercatat dalam database elektronik federal. Nah, pertanyaan terakhir, what is the political and social impact of incomplete record keeping in the FBI, NCIC, and ICS database? Yang pertama, dampak sosial. Timbulnya kegaduhan dalam masyarakat akibat tragedi yang terjadi yang seharusnya dapat dihindari jika Angkatan Udara tidak salah catat terhadap dakwaan Kelly pada database NCIC FBS yang digunakan NICS untuk menandai pembelian senjata ilegal dan juga turunnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di negara tersebut. Yang kedua, politik. Terjadinya kesenjangan besar dari berbagai informasi database antara militer dan Departemen Kehakiman dalam pemeriksaan latar belakang mempengaruhi penegakan hukum. Baik, mungkin hanya sekian jawaban saya atas pertanyaan dari buku Kelly, Balzan, dan Lauda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.